Ya, selamat malam. Berjumpa lagi ya di kelas PPKN. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Saya uploadkan untuk materinya terlebih dahulu. Mohon tunggu sebentar ya. Ya, masih loading. Sama kayak tadi muter-muter. Kenapa ya? Sinyal saya jelek sekali ya malam hari ini. F itu siapa, J? Fenty ya? Baik, kita akan mulai dalam 3 menit ke depan ya. Kita tunggu sebentar lagi teman-teman yang belum bisa masuk. Kita berikan kesempatan bagi mereka untuk masuk kelas.
Oke, sudah ada 20 siswa yang hadir pada malam hari ini. Kita mulai saja kelasnya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Arik, selaku tutor pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 11 program belajar kejar paket C kesetaraan Taiwan untuk semester 3. Setelah tadi kita berdrama-drama ria di kelas bahasa Indonesia dan saya mohon maaf karena memang ada kendala jaringan, jadi ada beberapa siswa yang mungkin mendengarkan suara saya putus-putus atau papan tulis atau keyboard yang tidak smooth untuk perpindahannya. Jadi yang contoh terakhir terkait dengan drama tadi tidak bisa diselesaikan karena waktunya habis dan masih muter-muter ya, dan kalian pun ada sebagian yang tidak bisa dengar suara saya. Nah, akhirnya kelasnya kita dismiss, kita terminate, kita selesaikan, dan kita berjumpa lagi di kelas PKN. Mudah-mudahan berbeda dengan kelas bahasa Indonesia tadi, kelas PKN yang hanya waktunya lebih sedikit daripada kelas bahasa Indonesia tadi, kurang lebih hanya 1 jam dalam durasi 40 menit. Kita nanti akan sama-sama belajar materi lain, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Supaya pelajaran PKN pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, marilah kita buka pelajaran PKN pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, dari 20 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini, bisa dengar suara saya dengan jelas sebelumnya? Atau papan tulisnya ini sudah bisa terbuka di tempat saya? Jadi hanya sekedar cross check dan double check saja untuk teman-teman sekalian bisa lihat papan tulis dan bisa dengar suara saya dengan jelas atau tidak? Bisa ya? Baik, untuk sementara saya informasikan sinyal di tempat saya lagi merah ini di sini. Layarnya kosong ya? Ada yang bisa lihat layar saya? Oke, layar ada, suara ada. Hanya Mbak Mary Ardita saja yang tidak bisa ya. Ya, sinyalnya lagi merah di sini, hujan soalnya. Biasanya memang operator seluler di Indonesia itu operator seluler yang takut hujan. Apalagi untuk fitur internetnya ya. Kalau sudah kena hujan gitu ya, sinyal 3G maupun 4G, padahal saya sudah pakai sinyal 4G ini, biasanya sudah juga lancar-lancar saja. Saya harus keluar ini di ruang tamu, biasanya saya ngajarnya di kamar saya, tapi tetap saja seperti itu. Ya, baiklah, kita jalan saja apa adanya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Ya, pada malam hari ini berbeda dengan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia. Untuk pelajaran PPKN kita sudah masuk di pertemuan yang ke-7. Sama juga mengingatkan bahwa mungkin besok kalian akan mendapatkan informasi bahwa ujian tengah semester akan dimulai besok pagi. Ya, atau mulai tanggal 25 hari Sabtu besok. Karena memang untuk soal saya sudah store semua, dan berbeda dengan sistem sebelumnya, saya sudah membuat soal online. Ya, soalnya saya buat online via Google Drive atau Google Survey. Jadi nanti ketika kalian sudah mendapatkan linknya, tinggal diklik saja, kalian akan masuk ke halaman soal tersebut. Tinggal diisi seperti biasa, ada petunjuknya, kemudian nanti silahkan isi nama, kemudian silahkan isi nama Facebook dan sebagainya, dan silahkan jawab soalnya. Ada kira-kira ada 25 soal di situ, pilihan ganda semua, jadi nggak usah terburu-buru nanti. Sambil buka buku nggak apa-apa, sambil buka internet nggak apa-apa. Kemudian tinggal dipilih. Nanti kalau kalian sudah semuanya dipilih atau dikerjakan 25-nya, nanti ada tombol bawah terakhir itu, di paling bawah ada tombol kirim atau submit, silahkan diklik. Nanti otomatis jawaban sudah saya terima. Dan ketika kalian sudah sudah merasa mengirimkan, silahkan nanti diklik kolom komentar yang ada di link
di link tersebut di grup Facebook, bilang aja saya sudah mengerjakan Pak, nanti akan saya cek gitu ya. Itu untuk informasi saja ya. Ini akan memudahkan kalian mengerjakan dan memudahkan saya untuk mengkoreksi, karena kadang-kadang kalau dikirimkan via email itu masuk ke spam. Jadi sudah kadang-kadang Pak saya sudah mengirimkan tapi saya cek nggak ada, ternyata masuk spam dan saya harus mengoreksi manual satu persatu dan itu memakan waktu. Jadi kadang-kadang satu pelajaran itu bisa 4 jam saya untuk koreksi. Jadi kan buang-buang waktu gitu ya. Tapi kalau memakai Google Survey ini paling 5 menit selesai. Nggak sampai 5 menit sudah ketahuan tuh skornya. Jadi saya juga menginformasikan ke teman-teman sekalian juga gampang. Oke gitu ya. Itu informasinya, jadi persiapkan teman-teman sekalian untuk bisa mengerjakan semua soal, tidak hanya PPKN bahasa Indonesia atau sosiologi, tetapi nanti pelajaran-pelajaran yang lainnya mudah-mudahan bisa dipermudah ya dalam mengerjakan dan dapat nilai bagus. Ya, kita masuk ke materi PPKN untuk malam hari ini. Jadi selama kurang lebih 30 menit ke depan, karena sudah saya gunakan untuk mengoceh tadi yang 10 menit, kita akan membicarakan sedikit upgrade ilmu pengetahuan yang kemarin sudah kita awali. Jadi judul besar untuk materi ini adalah masih nebeng ke pertemuan yang kemarin, yaitu budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Nggak ada suaranya kah? Ini Mbak Eka Purnamasari tidak bisa mendengarkan suara saya. Oh ada. Oh silahkan Mbak Islamnya, sepertinya Mbak Islamnya ini lagi semangat-semangatnya ya. Karena kemarin tidak ada suaranya. Baik, selamat mengikuti kelas semua ya teman-teman kalian ya. Saya ulangi lagi. Untuk materi pada malam hari ini sebenarnya judul besarnya masih menebeng untuk materi yang sebelumnya karena memang belum selesai kita pelajari. Untuk informasi saja atau untuk mengingatkan teman-teman sekalian untuk pertemuan yang lalu bahwa kita membahas tentang budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Jadi ada dua hal, dua pokok bahasan yang kita pelajari di pelajaran ini intinya, yaitu tentang budaya demokrasi dan juga masyarakat madani. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang budaya demokrasi, yang mana hanya sekedar mengingatkan bahwa demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan di mana sebuah negara tersebut jika dia menganut sistem demokrasi bahwa pemerintahannya itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu namanya demokrasi. Jadi semuanya, semua item-item, elemen-elemen yang ada di pemerintahan sebuah negara itu berasal dari rakyat, untuk rakyat juga, dan dijalankan oleh rakyat juga gitu ya. Itu budaya demokrasi. Dan bagaimana dengan masyarakat madani? Karena di sini disebutkan bahwa budaya demokrasi itu adalah salah satu manfaatnya adalah bisa menjadikan sebuah masyarakat di sebuah negara itu menjadi masyarakat madani. Apa sih sebenarnya masyarakat madani tersebut? Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi terlebih dahulu, kemarin ada pokok bahasan dari budaya demokrasi yang belum selesai kita bahas. Ya, nggak apa-apa Mbak Ariel Rismanto. Ya. Yang belum kita bahas kemarin adalah tentang demokratisasi. Demokratisasi itu adalah proses mengimplementasikan atau menjalankan demokrasi sebagai politik dalam kehidupan negara. Jadi kalau sebuah negara itu menganut sistem demokrasi, kemudian semua rakyatnya, semua pemerintahannya, kemudian lembaga-lembaga yang ada di dalam sebuah negara tersebut mengimplementasikan atau menjalankan baik itu tata tertib, kemudian peraturan-peraturan dalam demokrasi ya, misalnya peraturan tentang semuanya itu dihandle oleh rakyat, kemudian semua pendapat rakyat itu didengar, kemudian semua partisipasi rakyat itu dijalankan. Nah, itu proses menjalankan demokrasi tersebut itu namanya demokratisasi.
Nah, biasanya dalam menjalankan demokrasi tersebut itu harus ada lembaga-lembaga demokrasi untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi. Seperti di Indonesia, ya, pemerintahan Indonesia itu dibantu oleh lembaga-lembaga demokrasi yang ada di dalamnya. Seperti apa? Seperti MPR, seperti DPR, seperti Mahkamah Agung, kemudian lembaga-lembaga otonom yang ada di daerah-daerah masing-masing seperti kalau di provinsi ada gubernur, ada bupati gitu ya, dan sebagainya. Itu merupakan langkah-langkah, cara-cara bagaimana mengimplementasikan atau menjalankan sebuah tatanan pemerintahan dengan demokrasi. Seperti yang tadi disebutkan oleh Miriam Budiarjo bahwa untuk melaksanakan demokrasi di sebuah negara atau di sebuah wilayah itu perlu dibentuk lembaga-lembaga demokrasi dalam menjalankannya. Seperti tadi ada MPR, DPR, yang mana MPR dan DPR tersebut adalah lembaga-lembaga yang memang benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat, menampung pendapat rakyat, ya, menampung evaluasi-evaluasi atau pandangan-pandangan rakyat, ya, tentang bagaimana caranya untuk membuat sebuah negara menjadi lebih maju atau lebih layak ditinggali, lebih tentram untuk dihuni dan sebagainya. Itu perlu lembaga-lembaga untuk memudahkan mengurus sebuah negara, ya. Seperti itu namanya demokratisasi, ya. Ya, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama adalah proses perubahannya bersifat damai. Jadi masalah perbedaan diselesaikan dengan musyawarah. Jadi adanya perubahan, misalnya rakyat menginginkan perubahan tertentu, ya. Misalnya perubahan harga BBM misalnya. Karena sebelumnya harganya murah, misalnya harganya 5.000, kemudian ada ada kebijakan kemudian naik menjadi 9.000, dan rakyat merasa dengan naiknya yang lebih dari 50% tersebut memberatkan rakyat Indonesia misalnya seperti itu. Kemudian mereka memberi pendapat atau masukan aspirasi bahwa itu terlalu memberatkan dan kebanyakan orang tidak mampu untuk membelinya misalnya. Untuk itu harus ada perubahan ya. Harus ada perubahan misalnya dengan menciptakan sebuah kebijakan untuk menurunkan harga BBM tersebut lagi. Tetapi kemudian perubahan tersebut tidak dilaksanakan dengan sesuatu hal yang anarki. Misalnya rakyat menuntut perubahan dengan anarkis, misalnya langsung membakar gedung DPR, membakar gedung MPR, tidak seperti itu. Jadi yang namanya negara demokrasi, dengan menuntut adanya perubahan tersebut harus dengan cara yang damai, harus diselesaikan dengan musyawarah. Dia bisa mengungkapkan aspirasinya misalnya dengan mengirimkan surat, atau hanya sekedar dengan mengadakan demo yang damai di depan gedung MPR, DPR untuk menyampaikan aspirasinya bahwa dengan naiknya BBM yang lebih dari 50% itu sangat memberatkan dan sebagainya. Kemudian dengan musyawarah mufakat akhirnya diputuskan bahwa harga BBM tetap naik tetapi tidak terlalu signifikan. Jadi naiknya hanya Rp500 atau Rp700 dan sebagainya. Kemudian bisa diterima rakyat. Nah, itu seperti itu. Jadi proses perubahan itu bersifat damai. Jadi setiap masalah itu diselesaikan dengan musyawarah. Kemudian perubahan itu bersifat evolusioner. Ya, secara perlahan-lahan, ya, tahap demi tahap, bagian demi bagian. Jadi ciri negara demokrasi atau sebuah tatanan pemerintahan yang menganut sistem demokrasi itu proses perubahannya itu tidak langsung bim salah bim langsung berubah gitu, enggak ya, tetapi dia secara perlahan-lahan, ya. Jadi dilihat dulu masalahnya seperti apa, kemudian dicari jalan keluarnya apa.
Karena kita kan masyarakatnya bermacam-macam ya, tidak hanya satu jenis, dua jenis, tiga jenis saja, sukunya banyak, budayanya banyak. Jadi kita lihat dari sisi budaya ini, kita lihat dari sisi budaya tersebut, kita lihat dari suku A, suku B dan sebagainya. Nah, kita lihat perlahan-lahan bagian demi bagian, jadi tidak langsung diputuskan, tetapi dengan cara evolusioner, secara perlahan-lahan, tahap demi tahap, supaya keputusan nanti atau problem solving atau pemecahan masalah yang nantinya akan diselesaikan itu bisa diterima oleh masyarakat banyak. Kemudian proses perubahannya yang tidak pernah selesai, jadi prosesnya terus-menerus. Jadi memang dalam negara demokrasi itu tidak ada yang stuck, tidak ada yang kemudian diam. Selalu ada perubahan karena memang rakyat itu mengevaluasi atau mengkritisi ya, melihat sebuah tatanan pemerintahan itu sebagai sesuatu hal yang berjalan. Jadi kadang-kadang di tengah perjalanan itu mendapatkan sesuatu masalah, pengen perubahan. Begitu terus, jadi tidak akan pernah selesai. Berkesinambungan, dan bagaimana caranya untuk membuat sesuatu itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Tadi di judul awal itu menyebut sudah dikatakan bahwa budaya demokrasi itu bisa menuju kepada masyarakat madani. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Apa yang disebut dengan masyarakat madani tersebut, ya. Jadi di dalam negara yang menganut sistem demokrasi atau demokratis itu tidak hanya memerlukan lembaga-lembaga yang mengurus masyarakat, mengurus rakyat di dalam sebuah negara tersebut. Tetapi di dalam sebuah negara yang demokratis, selain lembaga, kita juga perlu masyarakat-masyarakat yang menjalankan demokrasi, ya. Ya, masyarakat demokratis seperti yang tadi diperlukan dalam sebuah negara demokratis itu disebut juga dengan istilah civil society atau masyarakat madani. Jadi di sini disebutkan bahwa masyarakat madani itu sama dengan masyarakat yang menjalankan sistem demokrasi. Ya, artinya mereka bisa mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan aspirasinya, yang tentu saja pendapat dan aspirasinya itu untuk kepentingan bersama, tidak hanya untuk kepentingan individu saja, tetapi untuk kepentingan bersama, oleh bersama dan dijalankan oleh masyarakat tersebut. Itu namanya masyarakat madani. Jadi masyarakat madani itu adalah masyarakat yang menjalankan demokrasi atau bisa disebut dengan civil society. Ya, civil society atau masyarakat madani itu diterjemahkan secara luas sebagai masyarakat madani ya. Hal ini merujuk pada kota Madaniyah. Jadi asal dari istilah masyarakat madani ini sebenarnya merujuk pada kota Madinah. Ya, kota Madinah ini berasal dari kata Madaniyah yang berarti peradaban. Jadi sebenarnya masyarakat madani ini konteksnya itu mengacu kepada masyarakat madani yang berperadaban seperti kota Madinah. Ya, gitu. Di Arab Saudi sana. Kemudian ada yang menyebutkan lain bahwa civil society ini juga diterjemahkan dengan istilah masyarakat sipil. Sipil itu berarti sipil, society itu berarti masyarakat. Jadi civil society di samping tadi artinya sebagai masyarakat madani yang merujuk pada kota Madinah dengan arti peradaban, bahwa pada saat itu memang kota Madinah itu dijadikan sebagai kunci peradaban dunia, sehingga tidak heran kalau kita mengambil masyarakat madani sebagai tolak ukur masyarakat yang menjalankan demokrasi. Oke, kita lanjutkan. Jadi selain civil society artinya masyarakat madani, civil society artinya juga sebagai masyarakat sipil. Ya, kita ini yang termasuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat sipil.
Selain itu, civil society ini juga diterjemahkan sebagai masyarakat atau masyarakat, warga atau kewarganegaraan. Jadi kita ya, saya, teman-teman sekalian yang masih memegang kewarganegaraan Indonesia bisa disebut dengan civil society atau disebut dengan masyarakat, bisa disebut dengan warga ataupun bisa disebut kewarganegaraan. Kemudian civil society ini juga diterjemahkan dengan istilah masyarakat yang beradab, yaitu asal katanya dari civilize, ya artinya beradab, dan society adalah artinya masyarakat. Jadi macam-macam sekali pengertian dari masyarakat madani itu ya. Intinya berasal dari kata civil society yang berarti macam-macam, dan yang terakhir tadi adalah civil society artinya masyarakat yang beradab, yang diambil dari kata civilize ya, beradab. Ciri-ciri masyarakat madani atau civil society. Yang pertama adalah pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak. Jadi yang namanya masyarakat madani itu pasti pemerintahannya itu didasarkan atas kehendak dan kepentingan rakyat banyak. Tidak hanya diputuskan atau berdasarkan oleh kehendak presiden, wakil presiden atau pejabat-pejabat saja, tetapi pemerintahan yang ada atau digerakkan di sebuah negara tersebut itu dilihat dari kepentingan rakyat-rakyatnya, tidak hanya satu orang, dua orang ya, karena kita menganut sistem demokrasi dan masyarakat madani. Kemudian di dalam masyarakat madani itu terlihat adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Misalnya pembagian atau pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu artinya ini adalah lembaga-lembaga yang mengatur pemerintahan demokrasi yang ada di Indonesia. Eksekutif itu golongan-golongan presiden, wakil presiden, menteri-menteri. Kemudian legislatif dan yudikatif itu adalah orang-orang yang mewakili suara rakyat yang ada di seluruh negara, dalam hal ini negara Indonesia, yang duduk di MPR, DPR, dan Mahkamah Agung. Itu adalah yang disebut dengan legislatif dan yudikatif. Itu. Kemudian adanya tanggung jawab dari pelaksana kegiatan atau pemerintahan. Jadi setiap kebijakan, setiap aturan-aturan yang diterbitkan atau yang disampaikan atau yang dibuat oleh negara itu ada yang bertanggung jawab sebagai penanggung jawab pelaksana dari kegiatan atau pemerintahan. Misalnya di bidang keamanan, negara itu menjamin keamanan setiap rakyat-rakyatnya dengan ada yang bertanggung jawab, misalnya di tingkat kepolisian. Jadi kepolisian itu tugasnya adalah sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan untuk keamanan di pemerintahan atau di sebuah negara. Itu contohnya seperti itu. Jadi itu ciri-ciri masyarakat madani. Tadi yang pertama, pemerintahan didasarkan atas kehendak dan kepentingan rakyat banyak, tidak hanya satu individu saja. Kemudian adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Kemudian setiap kebijakan, aturan, ya, pelaksanaan kegiatan tertentu itu ada yang bertanggung jawab di dalamnya. Ya. Baik, ini 2 slide terakhir. Ciri-ciri civil society dari organisasi kemasyarakatan. Yang pertama, mencukupi kebutuhannya sendiri atau swadaya. Paling tidak untuk sebagian, sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Jadi yang namanya civil society atau masyarakat madani itu setiap daerah itu memiliki sumber daya yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan setiap wilayah, provinsi atau sebuah daerah, setiap daerah-daerah itu tidak hanya
menggantungkan bantuan dari pusat. Tetapi yang namanya civil society dari organisasi kemasyarakatan ini ciri-cirinya adalah setiap daerah ya, wilayah ya, provinsi itu bisa mencukupi kebutuhan sendiri dari swadaya masyarakat ya. Walaupun tidak mencukupi kebutuhan sendiri secara utuh atau paling tidak sebagian, tetapi tidak semuanya itu bergantung pada bantuan pemerintah pusat ya. Kemudian keanggotaannya biasanya bersifat sukarela atau atas kesadaran anggota itu masing-masing. Itu ciri civil society. Biasanya orang-orang itu untuk mencukupi kebutuhan bersama mereka mau gotong royong ya, mau bantu-membantu. Jadi tidak kemudian bergantung pada bantuan pusat. Jadi ketika di suatu wilayah itu ada masalah, misalnya kekurangan pangan, misalnya begitu. Ada suatu wilayah kekurangan pangan, misalnya seperti itu, kemudian warga-warganya dengan sigap bergotong royong untuk membantu satu sama lain. Jadi tidak harus menunggu pusat. Biasanya kan lama memang bantuan-bantuan dari pusat itu. Jadi mereka suka rela gotong royong gitu ya untuk membantu sesama yang berkekurangan gitu. Kemudian lahir secara mandiri yang dibentuk oleh warga masyarakat sendiri, bukan penguasa negara. Namanya organisasi kemasyarakatan yang ada di dalam masyarakat madani atau masyarakat civil society atau masyarakat di sebuah wilayah atau sebuah daerah gitu ya, biasanya lahir secara mandiri, tidak dibentuk oleh penguasa negara, apalagi dibentuk oleh negara lain gitu, melainkan dia lahir sendiri, dibentuk atas dasar kesadaran sendiri. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah bebas atau mandiri dari kekuasaan negara, sehingga berani mengontrol penggunaan kekuasaan negara. Nah, ini yang paling penting dalam masyarakat madani. Jadi masyarakat madani yang tadi sudah saya katakan bahwa memang masyarakat madani itu adalah masyarakat yang menjalankan sistem demokrasi, berarti di sini dia juga memiliki fungsi bahwa setiap masyarakat, setiap orang itu memiliki hak, memiliki kewajiban untuk mengontrol kekuasaan negara, karena memang demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi rakyat itu berhak dan memiliki kewajiban untuk mengontrol penguasa negara ya. Jadi kalau kita lihat penguasa negara kok semena-mena atau kebijakan-kebijakannya terlalu memberatkan atau terlalu merugikan rakyatnya, masyarakatnya. Nah, ini kita perlu tindakan di sini ya, melalui lembaga kemasyarakatan madani atau melalui kelembagaan masyarakat civil society tadi, kita bisa mengontrol, kita bisa memonitor bagaimana kinerjanya ya. Jadi tidak salah misalnya kita berpendapat, kalau kita lihat ya, misalnya kinerja dari DPR itu kok nggak bagus ya, banyak yang rapat pada tidur, kemudian tidak merealisasikan, tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan program kerjanya gitu. Nah, kita bisa mengkritisi, kita bisa mengutarakan pendapat, kita bisa mengontrol, bisa memonitor kerja mereka, sehingga harapannya negara yang demokrasi itu benar-benar negara yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat begitu. Jadi tidak hanya untuk individu saja. Kemudian yang terakhir ini ya, bahwa masyarakat madani ya, atau masyarakat yang melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi itu biasanya tunduk pada aturan hukum yang berlaku atau seperangkat nilai norma yang diyakini bersama. Walaupun rakyat atau masyarakat itu memiliki hak dan kewajiban yang bebas untuk mengeluarkan pendapat, kemudian mengeluarkan aspirasi, kritikan, dan sebagainya, tetapi yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian tekankan di sini adalah bahwa masyarakat madani ini adalah masyarakat yang tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat madani itu bisa hidup secara berdampingan dan tentram. Walaupun mereka bebas mengutarakan aspirasi, tetapi negara tersebut, negara yang demokrasi itu memiliki hukum-hukum tertentu
ya aturan-aturan tertentu dan mereka mau melaksanakan dan tunduk pada aturan-aturan hukum tertentu. Misalnya kalau naik motor ya harus pakai helm, ya naik pakai helm, kemudian naik motor harus punya SIM, ya harus memiliki SIM gitu ya. Tidak boleh membunuh, ya tidak boleh membunuh gitu. Jadi mereka cenderung ciri-cirinya adalah tunduk pada aturan hukum. Jadi mereka beranggapan bahwa memang hukum itu sengaja dibuat, dan yang membuat itu bukan hanya seorang raja, seorang presiden, tetapi yang membuat di negara demokrasi itu adalah rakyat sendiri yang membuat hukum tersebut. Kemudian untuk rakyat juga hukum itu, sehingga mereka sadar bahwa hukum itu, aturan tersebut harus ditaati dan dipatuhi. Gitu. Itu namanya ciri-ciri masyarakat adat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk 40 menit ini di pelajaran PPKN ya. Memang sangat sedikit ya materi pada malam hari ini, hanya membahas tentang masyarakat madani karena itu target kita sebelum ujian tengah semester. Jadi selamat belajar, saya sampaikan kepada teman-teman untuk melaksanakan ujian tengah semester. Ya kalau PPKN nggak banyak diskusi kayak bahasa Indonesia tadi ya, karena memang ceramah ya. Soalnya sudah saya buat dan hanya 2 bab yang saya sampaikan, jadi sangat mudah sekali saya kira, dan banyak analisis ya karena kalian sudah SMA kelas 11, jadi analisisnya yang perlu kalian tekankan di situ. Jadi nanti jangan tergesa-gesa untuk menjawabnya, jadi dipikir dulu, dianalisis dulu, buka buku dulu, nggak apa-apa ya. Ya, waktunya sudah habis teman-teman sekalian. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti kelas saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri kelas malam hari ini dengan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Sukses buat UTS-nya ya.